Oke Google, nyalakan ruang studio. Sip, menyalakan dua lampu. Oke Google, rubah warna ruang studio menjadi merah. Oke, mengubah ruang studio jadi merah. Oke Google, rubah ruang studio menjadi warna biru. Oke, mengubah ruang studio jadi biru. Oke Google, rubah warnanya menjadi ruang studio menjadi putih. Berikut beberapa informasi untuk apakah yang menyebabkan oli berwarna putih air dong? Salah Menurut ternyata. Oke Google, rubah ruang studio menjadi putih. Selamat datang kembali di Diko Studio Channel. Oke teman-teman, datang lagi sebuah paket. Di sini fragile malah dibalang-balang gitu balik gue ya. Oke, nanti dulu. Ini taruh dulu lah HP gue. Seperti yang barusan teman-teman lihat ya, kenapa Diko memulai dengan Oke Google. Ini ada hubungannya dengan paket ini. Ini adalah lampu RGB Smart Light. Oke, ini ada Smart Light dari Philips dan satu lagi Oasis ya. Yang satu RGB dan yang satu lagi apa gua lupa. Nih, makanya di sini ada tulisan mana ya? Kayak nggak ada ya. Pokoknya ini fragile dan ini pun ini nggak ada sih sebenarnya sama. Oke, ini jadi ada dua yang satu gua lupa yang mana yang RGB, yang mana yang cuman bulb aja ya, yang jadi yang bisa warm atau enggak. Dan ini bisa dioperasikan dengan WiFi teman-teman ya. Jadi selama ini tersambung dengan internet, jadi teman-teman selain bisa kontrol dengan WiFi di sekitar rumah kita, dan ketika kita di luar kota pun ini masih bisa dikendalikan oleh aplikasi ya melalui internet, baik mematikan, meredupkan atau ya karena ini kan RGB jadi mengganti warna pun bisa ya. Kalau yang RGB mana yang ini kalau nggak salah, bentar sisi mati ya. Ini jadi kalau misalkan yang RGB kita bisa merubah warna dari merah, kuning, hijau, pokoknya warna apapun bisa kita rubah. Itu pun tidak dari dekat aja, dari jauh pun bisa ya teman-teman melalui aplikasi tentunya. Dan ini dari bentar, ini OLED Smart Light Bulb Smart RGB, ini dari Oasis ya teman-teman. Nih, ini mereknya dari Oasis dan ini memakai aplikasi ya tentunya berbeda dengan yang ini adalah yang bulb yang dimana ini bisa warna putih dan warna kuning itu yang warm itu ya itu, dan lumennya itu bisa diatur juga dari 80-an dari 1 watt ya sampai berapa 9 watt karena ini 9 watt ya, dua-duanya 9 watt. Dan lumennya itu ini sampai 810, jadi cukup terang kalau di ruangan 2 meter kali 3 meter ya yakin ini. Nah ini Diko juga ini tidak memakai lampu apa-apa, ini memakai lampu yang 11 watt dari atas, ini memakai Hanok tentunya. Oke. Jadi sekali lagi lampu ini bisa dikendalikan oleh maksudnya oleh aplikasi, dan tentunya aplikasi dari bawaannya seperti ini adalah mereknya Philips. Nanti aplikasinya ada dan tutorialnya nanti coba Diko bikinin deh. Sekarang kita unboxing dulu seperti apa barangnya langsung ya. Yang mana dulu? Yang biasa dulu aja, yang Philips ya. Ini sementara kesini nih, biarinlah gua kebalatan. Kita unbox
ini cukup aman ya, karena ini memakai bubble wrap beberapa lapis. Jadi ya kepikir ini sangat-sangat aman ya. Nih, ininya ya, penampakan seperti ini. Bentar, ini rumputannya kita keluarin dulu. Kayaknya ini udah dibuka juga sama sellernya ya, mungkin dicoba. Oh, kayak yang bekas ini cuy. Iya bener, kayak bekas. Ya, kayak yang bekas bungkusnya juga, nyampe amburawut seperti ini. Kayak tulisannya seperti ini mereknya Philips katanya. Oh, iya bener, nih mereknya Philips. Mudah dikontrol dengan aplikasi atau suara. Philips Wiz 9 watt LED 14, kok 9 watt tapi ininya sama dengan 14 watt yang lampu ini lampu neon biasa, dan lampu pijar itu sama dengan terangnya itu sama dengan 60 watt. Nah, sementara ini daya cuma 9 watt karena ini LED ya, lampu LED 9 watt LED. Ini Wiz Connection, sepertinya ini adalah aplikasinya Wiz. Oke, lumennya 806 ya. Kalau yang ini 810, ini 806, dan masa hidupnya lifetime-nya adalah 15.000 hours atau 15.000 jam dibagi 24 jam berapa hari coba? Jadi berapa tahun? Oke, kita langsung aja lah. Kita buka ya. Biar enggak lama videonya. Bukan bener bekas dibuka karena ini udah ditutup tuh. Oh, udah jelek gini bungkusnya juga. Tahu ini ada ininya nggak ya? Ada apa namanya? Ada garansinya nggak ya? Udah parah gini mana nggak ada ini ya. Tapi kalau ngelihat dari ini ya memang bekas pakai juga sih, cuman ya masih lumayan bagus ya. Cuman ini kelihatan banget ini bekas pakainya teman-teman. Oke, Dika belum coba ya, kita taruh dulu. Jadi penampakan seperti ini nih, tulisannya Philips Wiz Connection, jadi tunable white Wi-Fi LED. Tulisannya seperti itu kan, tunable white Wi-Fi LED. Terus ininya apa? Oh ya, ini nomor seri kayaknya. Oke, nggak apa-apa, kita simpan dulu di sini ya. Dan kita buka yang satunya lagi, ini yang fragile. Ini juga, ini cukup tebal juga ininya apa? Bubble wrap-nya, dan ini warna hitam. Kalau tadi pakai yang putih ya. Masalah. Kalau Diko sih seneng yang hitam ya. Jadi kelihatannya itu kayaknya lebih safety gitu ya. Dan kelihatan lebih safety aja gitu. Kalau yang putih kan transparan ya, jadi kayak yang kurang bagus gitu. Mungkin ini harganya juga antara yang putih yang sama yang hitam pasti beda. Oke, seperti ini. Kita singkirkan dulu. Ini juga sama sepertinya tadi, boxnya seperti ini, memakai dus juga luar, cuman ini kelihatan baru. Nah, ini kelihatan baru, ini benar-benar baru teman-teman. Ini baru ya, nggak bekas. Ini baru nih, nggak ada penyok-penyoknya sama sekali, dan nih masih segel teman-teman. Ini masih segel, ini juga masih segel, nih masih segel. Jadi dipastikan kalau misalkan masih segel gini, ini masih baru dan dapat dipercaya ininya apa, lifetime-nya gitu. Kayak ini kan tadi yang lifetime-nya 15.000, yaitu kalau belum dipakai 15.000. Kalau misalkan udah dipakai dalam berapa hari atau berapa bulan kan otomatis berkurang ya teman-teman. Dan ya sudahlah, ini mereknya Onasis, sama 9 watt, dan ini adalah yang RGB. Kalau ini nggak RGB ya, ini yang RGB, jadi bisa kita atur warm white-nya, cool white-nya, dan ini mempunyai 16.000 million color ya teman-teman. Warm white 16.000 color. Nah, bisa dikontrol by Android atau iOS ya, dan juga sama Amazon Alexa atau Google Assistant. Nanti
Diko akan coba memakai Google Assistant ini Smart Life. Oh, ini bisa dikontrolnya dengan aplikasi Smart Life. Oh, sama yang ini. Jadi teman-teman, Diko sebenarnya sebelum ini juga udah punya dipasang satu yang RGB seperti ini ya, sama 9 watt juga. Itu sudah hampir 2 tahun yang lalu ya. Cuman itu belum 1 tahun udah rusak. Karena kenapa? Bukan rusak karena barangnya jelek, tapi itu karena pas begitu dipasang fittingnya itu ternyata atap Diko itu bocor. Jadi dia kena air hujan, karena bocor itu, dan dia akhirnya rusak teman-teman. Yang pertama itu adalah merek Bardi. Itu mungkin merek Bardi itu yang pertama dan sekarang pun masih yang paling dominan ya teman-teman. Jadi Diko nyoba dengan merek yang lain, yang Philips dan yang Onassis seperti ini, biar Diko nanti bisa tahu mana yang lifetime-nya bener-bener bagus, yang mana yang rekomendasi. Oke, nih sekali lagi Onassis 9 watt. Ini bisa gambar kontrol aplikasinya, bisa dengan Android dan iOS. Ini 9 watt, 810 lumen. Nah, ini lebih terang dari ini, bedanya cuman 2 lumen doang. LED RGB WW Smart Bulb 9 watt, 810 lumen, 220 sampai 240 volt. Ininya OCT 2700K nyampe 6500K, dan meneranginya itu dengan sudut 270 derajat. E27 ini apa maksudnya? E27 nggak tahu lah. Tipenya SMH, ONS, Smart Bulb, dan lain-lain. Ada ini sertifikat CE-nya, RHS-nya, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kontrol dengan App Store atau Google Play. Jadi aplikasinya bisa di-download di situ. 9 watt, LED RGB WW SMH, ONS Bulb 810 lumen. Ini juga sama kayak yang tadi. Ini juga sama, 16 pilihan color, aplikasi dimmer, control anywhere, tuh kan. Set schedule, oh jadi bisa di set schedule juga teman-teman. Jadi misalkan teman-teman rumah itu udah aja di setting, misalkan ini jam 6 sore ini nyala dengan lumennya sekian gitu, dan ketika jam 8 malam kita tambahin lumennya jadi terang, atau misalkan jam 12 malam kita terangin bisa di off atau lumennya di paling terkecil menjadi 1 watt gitu, jadi menjadi fungsi lampu tidur. Dan ketika pagi-pagi misalkan jam 6 di settingnya menjadi off atau mati, itu bisa ya teman-teman. Ataupun misalkan kalau tidak disetting pun dari jauh seperti yang Diko bilang tadi, ketika kita di luar kota bisa dimatikan melalui handphone kita, baik Apple iOS ataupun Android. Oke, terlalu panjang kayaknya, udah teman-teman skip aja nggak apa-apa. Itu adalah informasi aja buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi kan sekarang itu era digital teman-teman, jadi segala sesuatunya sekarang itu sudah digital, serba digital. Lampu digital, jam juga nih sudah digital seperti ini. Oh, bisa ganti-ganti teman-teman seperti itu. Jadi semua itu sudah era digital, segalanya digital, dan sudah teknologi semakin maju. Jadi kalau misalkan kita tidak mengikuti teknologi ya kita juga bakal ketinggalan. Oh, ternyata ini masih benar-benar baru, masih komplit teman-teman loh. Di dalamnya juga tuh masih bagus, dan ada tulisan terima kasih. Panjang banget, dan ada ini manual booknya panjang banget dan sudah bahasa Indonesia teman-teman. Oke, ini manual booknya, penggunaan manual bohlam wifi pintar ini atau smart life ini. Oke, kita singkirkan dulu lah. Ini yang Onassis ya. Oh teman-teman, perlu teman-teman ketahui, ternyata nih dari 2 ini ya, ternyata bobotnya sangat-sangat beda banget, jauh beda ya, kerasanya juga jauh beda. Nih ini yang RGB ini terasa berat banget. Ini mungkin ya 2 kali lipat dari ini ya, dari yang Philips. Yang Philips ini kan dia sekedar bisa turun bisa redup dan terang, sementara yang ini warnanya bisa berubah-ubah. Jadi
underdeal atau apa namanya, komponen-komponen di dalamnya itu pasti lebih banyak daripada ini karena fungsinya pun lebih banyak. Namun secara visual nih dari luar kayaknya sama persis nih teman-teman. Dari bentuk ininya tuh teman-teman sama persis ya, nggak ada bedanya. Sama persis, bentuknya sama persis, ininya juga kayaknya persis juga, bahannya juga benar-benar persis. Yang ini Philips dan ini pun ya. Jadi kalau pikir pembuatannya sama persis, ini cuman komponen dalamnya aja yang beda karena memang fungsinya lebih banyak yang Onassis seperti ini. Mungkin yang Philips juga kalau misalkan memang yang RGB mungkin beratnya akan sama juga. Ini bisa berapa? Nah. Oke teman-teman, sekali lagi ini udah berapa lama ya? Kalau misalkan Diko lanjut dengan penggunaannya panjangan nggak ya? Oke, kita coba aja. Kita tes. Oke teman-teman, caranya untuk menghidupkan mengontrol ini kita harus mempunyai aplikasi dulu. Oke, kita buka Play Store dan ketik Onassis apps dan kita install ya teman-teman. Kenapa ke situ, Dodo? Oke, sudah masuk ya, video. Kita masuk Onassis Smart, kita smart bulb, reset, dan kita reset dulu. Resetnya kita off dulu ya teman-teman. Kita balik lagi, nyampe blinkingnya cepat, nyalain, off, nyalain, off, nyalain. Nah, harusnya blinking cepat. Blink dong. Nah, udah gitu kita next, kita masuk password, karena ini device sama ini aja harus sama-sama satu channel ya teman-teman. Nah, ini tandanya sudah oke teman-teman, dia udah connect ke sepertinya sudah connect teman-teman. Nah kan, cis, mantap. Nah ini baru oke. Kita ganti namanya dengan nama yang Kaharti. Ini adalah gua rencana pasang di studio ya, lampu Diko ruang studio, save dan coba kita tes. Sudah nyala teman-teman, nyala teman-teman, mati, nyala.
mati, nyala, terang, warm, putih lagi, warm, putih, dan warnanya kita nih merah. Warna merah teman-teman, merah, hijau, cyan, kuning, gandola, biru, merah, kuning, hijau, cyan. Ikutin warna teman-teman, dan warnanya bisa digelapkan, bisa diterangkan, dan cahayanya juga bisa redup ataupun terang. Ini skemanya apa? Ini oke, yang pasti ini sudah sudah berjalan teman-teman. Automation ini bisa diatur-atur lah, banyak di sini pengaturannya. Oke, kita matikan, kita keluar, dan kita akan coba lampu yang satunya lagi teman-teman. Yang satu ini, klik yang ini ya. Kita buka Play Store dan kita install dulu ya. Nama aplikasinya yaitu Wiz, WIZ atau WIZ ya, kita cari. Nah, ada Wiz, kita install dulu. 38 mega, harusnya cepet sih. 38 mega harusnya cuman beberapa detik doang, betul. Karena alhamdulillah speed WiFi Deco itu nyampe 40 ya. Jadi harusnya 1 detik beres gitu. Tapi ternyata ini berapa detik? Ada 3 sampai 5 detik. Oke teman-teman, jadi sekarang sudah oke. Ini semuanya, jadi lampu dua-duanya udah oke, yang Philips maupun yang Onasis ya, dua-duanya udah oke. Kita coba nih teman-teman ya. Kita coba kalau untuk yang Philips kita menggunakan ini yang Wiz ini ya, Wiz aplikasinya, dan lampunya seperti ini. Jadi kita tinggal nyalakan. Jadi nanti lampunya ada beberapa ini ya, teman-teman bisa tambahkan di sini, tambahkan room atau produk. Kalau produk misalkan light lagi, ataupun misalkan room lagi. Kalau Deco ini kan pasang di ruang tengah, jadi udah pakai yang ini aja. Kita coba nyalakan ini, nyalakan on, off, on lagi. Atau bisa kalau malam bisa di sini setting. Nice. Ini baru memakai WiFi yang 2,4 GHz ya teman-teman, jadi belum memakai internet. Ini langsung WiFi dengan jaringan yang sama. Jadi kalau misalkan di luar kota itu memakai internet ya. Nanti kita coba dengan dipadukan dengan Google Assistant ya. Ini bisa dirubah seperti ini dalam keadaan on seperti ini. Nih, ini kita bisa di cool white, atau kita turunkan menjadi warm white, atau bisa tengah-tengah. Itu dengan biasa kita kenal dengan mode malam. Nah, atau kita biar kelihatan ininya ya. Nah, dalam kondisi cool white seperti ini, teman-teman bisa turunkan ini pencahayaannya. Nih, bisa nyampe kecil seperti ini. Jadi ini kalau misalkan mode malam, bisa teman-teman di paling kecil seperti ini dengan kondisi warm dan pencahayaan yang minim. Atau kalau misalkan ingin putih ya sudah, ini putih seperti atau cool white. Dan kalau misalkan kurang, teman-teman bisa tambah atau full seperti ini. Oke, itu untuk yang Philips ya. Kita matikan, terus oke, kita ganti dengan yang Onasis yang tadi. Kita coba lagi. Sudah ya. Aplikasinya harus ganti karena aplikasinya pakai yang Onasis dan lampunya yang ini. Kita buka. Oh, namanya masih di itu tuh, ruang studio. Kita buka. White saja. Atau di color. White saja. Putih. Oh, kuning. Putih. Kuning.
Kita bisa di tap langsung seperti ini, kuning, putih. Bisa diturunkan pencahayaannya seperti ini, biar redup, atau mau dengan redup kuning, atau misalkan dengan warna hijau, ungu, bernola, merah, biru. Kalau ini warna biru, kalau sebenarnya ini biru banget teman-teman, tapi kalau di kamera kenapa ya, kamera itu mungkin karena ada cahaya jadi tidak terlihat biru ya di sini ini. Tapi aslinya ini benar-benar warna biru teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nanti jadi kalau di sini mungkin pengaturan dari kamera sendiri penangkapannya lainnya karena kamera jadi warnanya berubah. Jadi kalau aslinya ini biru banget dan ini hijau banget teman-teman, hijau banget. Nah seperti ini nih yang tampak seperti ini. Ini sama nih, ini malah lebih hijau. Ini pun merah teman. Nah, seperti ini kan bayangannya merah. Ini sebenarnya merah banget nih kalau aslinya kelihatannya ketangkap oleh mata biasa seperti ini, dan off, on, off seperti itu. Kita coba menggunakan Google Assistant, tapi harus diatur dulu. Kita atur dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini dikontrol dengan Google Home ya. Ini dihubungkan dengan Google Home. Yang gua tuju ini yang living room adalah ini yang ruang studio. Off, on, off. Oke Google, nyalakan lampu ruang studio. Bisa kan? Oke Google, rubah warna lampu ruang studio menjadi merah. Bisa cuy. Oke Google, lampu ruang studio brightness-nya full. Oke Google, rubah ruang studio menjadi putih. Oke Google, matikan lampu ruang studio. Ternyata seperti itu teman-teman. Sudah bisa ya. Itu yang ruang studio. Kita coba yang satunya lagi. Oke apa enggak ya? Yang satunya yang living room. Oke Google, matikan lampu living room. Oke Google, matikan lampu living room. Oke Google, nyalakan lampu living room 50%. Oke Google, rubah lampu living room ke 10%. Oke Google, rubah lampu living room menjadi 66%. Oke Google, matikan lampu living room. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi ini benar-benar sudah bisa dikontrol seperti itu. Jadi bisa dikontrol dengan suara dan juga bisa dikontrol menjadi oleh aplikasi, baik melalui WiFi ataupun melalui internet. Jadi selamat datang teknologi. Bagi teman-teman yang menemukan channel ini, Anda berada di tempat yang tepat karena Anda mencari sesuatu yang mungkin butuh pencerahan, dan mudah-mudahan dengan adanya video-video dari kami ini bisa membantu Anda, bisa mencerahkan Anda, bisa membuat Anda tambah mengenal dunia, dan mudah-mudahan semuanya bermanfaat satu sama lainnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.